Perkenalkan, nama saya Ranici Delia Septiawanti, Prodi S1 Pendidikan Akuntansi, Ofin GD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu tentang arsitektur perbankan Indonesia yang bisa disebut dengan API. Pengertian dari arsitektur perbankan Indonesia adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberi arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Landasan visi dari arsitektur perbankan Indonesia adalah untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilitas sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 6 pilar arsitektur perbankan Indonesia, yaitu yang pertama, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Yang kedua, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Yang ketiga, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko. Yang keempat, menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Kelima, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendorong terciptanya industri perbankan yang sehat. Dan keenam, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Tantangan bagi arsitektur perbankan Indonesia untuk kedepannya adalah rendahnya kapasitas pertumbuhan kredit perbankan, struktur perbankan yang belum optimal, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang dinilai masih kurang, pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan, kapabilitas perbankan yang masih lemah, profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak sustainable, perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan, dan perkembangan teknologi informasi. Dalam kegiatan arsitektur perbankan Indonesia, yaitu yang pertama, program penguatan struktur perbankan nasional. Yang kedua, program peningkatan kualitas peraturan perbankan. Yang ketiga, program peningkatan fungsi pengawasan. Yang keempat, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Yang kelima, program pengembangan infrastruktur perbankan. Dan yang terakhir adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Ada beberapa tahap implementasi dari arsitektur perbankan Indonesia, yaitu yang pertama, program penguatan struktur perbankan nasional. Penambahan modal baru baik shareholder maupun investor baru, merger dengan bank atau beberapa bank lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru, penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal, penerbitan subordinate loan. Juga kegiatan dari program penguatan struktur perbankan nasional, yaitu kegiatan yang pertama adalah memperkuat permodalan bank, yaitu meningkatkan persyaratan modal minimum bagi bank umum dan mempertahankan persyaratan modal 3 triliun untuk pendirikan bank baru. Ini dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga 2010. Kemudian kegiatan yang kedua adalah memperkuat daya saing BPR, yaitu meningkatkan linkage program antara bank umum dengan BPR yang dilaksanakan pada tahun 2004 dan mempermudah pembukaan kantor cabang BPR yang
juga dilaksanakan pada tahun 2004, serta memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk UPR. Ini dilaksanakan tahun 2004 hingga 2005. Kegiatan yang ketiga adalah meningkatkan akses kredit, yaitu memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit dan mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha tertentu. Ini dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga 2006. Kedua adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Ini menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practice. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core Principle of Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. Kegiatan dari program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yaitu kegiatan yang pertama adalah memformatkan proses indikasi dalam membuat kebijakan perbankan, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan. Ini dilaksanakan mulai tahun 2004. Dan membentuk panel ahli perbankan yang juga dilaksanakan pada tahun 2004, serta memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah maupun pusat. Ini dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga 2005. Dan kegiatan yang kedua adalah implementasi secara bertahap 25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision yang dilaksanakan pada tahun 2004 hingga 2013. Tiga adalah program peningkatan fungsi pengawasan. Ini menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki tahanan dalam menghadapi risiko. Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis resiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan fungsi pengawasan, yaitu kegiatan yang pertama adalah memformatkan proses indikasi dalam membuat kebijakan perbankan, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan yang dilaksanakan mulai tahun 2004, dan membentuk panel ahli perbankan yang juga dilaksanakan pada tahun 2004, serta memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah maupun pusat. Ini dilaksanakan pada tahun 2004 hingga 2005. Kegiatan yang kedua adalah melakukan konsolidasi sektor perbankan Indonesia, yaitu mengkonsolidasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan, mengereorganisasi sektor perbankan Bank Indonesia, membentuk tim enforcement, membentuk tim khusus pemeriksa spesialis. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga 2005. Kegiatan yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, yaitu melakukan sertifikasi pemeriksa bank dan melakukan assessment pemeriksa di lembaga pengawasan internasional. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga 2005. Kemudian kegiatan yang keempat adalah mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko.
yaitu mendesain risk-based model untuk pengawasan. Pelaksanaan ini dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga 2005. Dan kegiatan yang terakhir, yang kelima, adalah meningkatkan efektivitas enforcement, yaitu menyempurnakan proses investigasi kejahatan penerbangan, meningkatkan transparansi pengawasan dan enforcement, membentuk internal ombudsman untuk permasalahan pengawasan. Ini dilaksanakan pada tahun 2004 hingga 2005, dan meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank. Ini dilaksanakan pada tahun 2004. 4 adalah program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Ini menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan good corporate governance, kualitas manajemen risiko, dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar good corporate governance dengan didukung oleh kemampuan operasional termasuk manajemen risiko yang handal, diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dan kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Kegiatan yang pertama adalah meningkatkan good corporate governance, yaitu menetapkan standar minimum untuk good corporate governance dan mendorong bank-bank untuk go public. Ini dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga 2005. Dan kegiatan yang kedua adalah meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan, yaitu mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko yang dilaksanakan mulai tahun 2005. Kegiatan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan operasional bank, yaitu mendorong bank-bank untuk melakukan sharing penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga 2005. Tahap yang kelima adalah program pengembangan infrastruktur perbankan. Ini mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti kredit bureau, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan akun skim perjaminan kredit. Pengembangan kredit bureau akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam publicly traded debt yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi yang efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan pengembangan skim perjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Ada juga kegiatan dari program pengembangan infrastruktur perbankan, yaitu kegiatan yang pertama adalah mengembangkan kredit bureau, yaitu melakukan inisiatif pembentukan kredit bureau. Ini dilaksanakan pada tahun 2004 hingga 2005. Kegiatan yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan badan pemeringkatan kredit, yaitu mempersyaratkan rating bagi obligasi yang diterbitkan oleh bank. Ini dilaksanakan pada tahun 2004 hingga 2005. Dan yang terakhir adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Ini mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen,
peningkatan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah. Ada juga kegiatan dari program peningkatan perlindungan nasabah, yaitu kegiatan yang pertama adalah menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, yaitu menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan konsumen. Ini dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga 2005. Kegiatan yang kedua adalah membentuk lembaga mediasi independen, yaitu memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan. Ini dilaksanakan pada tahun 2004 hingga 2005. Kegiatan yang ketiga adalah menyusun transparansi informasi produk, yaitu memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank yang dilaksanakan mulai tahun 2004 hingga 2005. Dan kegiatan yang keempat adalah mempromosikan edukasi untuk konsumen, yaitu mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada konsumen mengenai produk-produk finansial. Ini dilaksanakan tahun 2004. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Saya Rani Cidelia Setiawanti. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.